Pak, ini kan ada juga yang kasus polisi pakai narkoba nih Pak. Iya tuh. Malah Kapolres lagi karena itu sebenarnya waktu awal-awal seleksi tuh ada tes narkoba atau gimana nih Pak? Kok bisa lolos? Kalau atau yang gimana? tadi dalam tanda kutip menyakiti masyarakat, ini berkelompok sama penjahatnya. Nah, itu dia. Ini kayak gitu. Ini kayak sebenarnya udah rahasia umum ya. Iya, jadi kita miris. Persoalan narkoba di dalam internal kepolisian sendiri. Saya nanti takut dibilang munafik sosokan enggak. Ya. Jadi saya tidak mengatakan polisi nggak dilarang kalau mau kaya nggak ada masalah. Kalau memang dia profesional, ya kan, ilmunya ada, ya kan. Jadi ngajar di perguruan tinggi, ngajar sesuai di jalur suatu yang perusahaan, benar. jalur benar nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nah, penanganan narkoba ini sebetulnya menurut saya belum ada perubahan yang signifikan sejak dulu. Saya dulu Wakasan Narkotik Polda Metro. Ya kan? Zaman dulu yang kita urusi masih ganja dulu. Tahun 93 itu masih ganja. Belum ada. Yang baru muncul 93 itu ekstasi. Iya. Ya kan? Belum ada yang seperti sekarang. Sekarang udah banyak. Inex ya dulu ya. Iya. Ekstasi itu udah hebat itu dulu. Ekstasi kayak mahal banget gitu. Iya. Jadi kita pernah mengungkap ekstasi pun itu melibatkan orang kedutaan Amerika. Kemudian dari FBI datang. Diperiksa oleh FBI. Saya juga menyaksikan duduk di situ. Saya tanda tangan sebagai saksi, as a witness gitu. Saya tanda tangan. Nah itu kebanggaannya. Jadi penanganan narkoba ini kan sudah banyak hal-hal yang dilakukan oleh oknum ya. Dalam arti yang menyimpang lah. Menyimpang atau menyamping? Menyimpang sama aja ya. Sama aja. Menyimpang agak ke samping. Ya. Jadi gini, setelah saya pensiun gitu, karena saya pernah tugas di narkotik tahun 93, kenapa tugas ini kan sepertinya tumpang tindih dengan BNN. Oh iya ya. Betul. Ada BNN Seharusnya juga. BNN itu tidak perlu operasional penuh sampai ke kabupaten. Tumpang tindih. Polisi kan sudah ada yang menangani dari mulai Polsek ada polisi, Polres ada polisi, Polda ada, Mabes ada, ya kan? Nah, barang bukti narkoba ini seharusnya disisihkan mungkin 1 miligram atau 0, sekian miligram. Tapi begitu dapat misalnya 1 ons atau 1 kilo, ya setelah diperiksa di laboratorium forensik, sisanya langsung dihancurkan pakai insenerator. Jangan ada di upacara pejabat nanti ditaruh semua, disiram, dibakar, jangan. Biasa gitu kan Pak. Iya, jadi disaksikan pejabat-pejabat, ada dari mungkin ada dari BNN-nya, kemudian dari bupati, ada dandim situ. Disaksikan, dites nih. Masih asli, langsung dihancurkan. Nah, apalagi KUHP yang baru kan. Nah, kalau dia pemakai rehabilitasi. Tapi kalau bandar ya penanganannya jangan pakai undang-undang yang narkotik yang ringan, pakai aja KUHP yang berat ya. Yang berat lah. Gitu. Jadi dia bisa dikirim Nusa Kambangan kalau itu bandar. Tapi kalau pemakai itu tadi tidak ada barang bukti yang disimpan di penyidik. Gitu loh. Jadi polisi pasti ketakutan nyimpen barang bukti narkoba itu sama dengan nyimpen uang palsu. Kalau ketahuan risikonya kan berat nih. Iya. Ya, nah di situ. Jadi harus dihancurkan saat itu juga. Jangan nunggu waktu disimpan di laci atau di lemari. Itu yang sistemnya yang harus dirubah seperti itu. Kalau itu nggak dirubah, nah, jadi setiap Polres itu harus ada insenerator, alat penghancur dengan pakai pemanas api tadi kan. Nggak usah yang besar-besar, kira-kira kontainer ukuran 20 feet aja, tapi itu bisa menghancurkan langsung di situ. Jadi nggak ada waktu untuk menimbun yang akhirnya bisa dikuntit gitu. Ya kenakalan, ya zaman saya juga ada polisi-polisi yang nakal, ada seperti itu. Jadi 93 itu tugas di bagian Satuan Reserse Narkotik. Ya komandan saya Pak Joko waktu itu Angkatan AKABRI 75, saya wakil. Susah kalau dibilang ada duitnya, nggak ada duit. Masa kita minta duit sama importir ganja kan, ganja, ya kan nggak mungkin, ya kan? Jadi susah kalau situ. Jadi uangnya uang resmi dari negara seperti itu. Jadi benar-benar anggota tugas ya risikonya nyawa kan, mereka kontrol delivery dan sebagainya, undercover buy itu kan mereka risikonya nyawa situ. Ya kan? Nah, ini mungkin yang ke depan nanti ya mudah-mudahan ini bisa diakomodir oleh tim reformasi tadi. Saya rasa
mesin atau insenerator tadi harganya nggak mahal lah, Iya. kira-kira. Bisa ya. Yang penting pengawasannya. Ide kecil yang krusial tuh sebenarnya kan. Iya, Jadi nggak benar. ada waktu buat. Jadi hancurkan saat itu juga. Iya. Begitu inkrah kasusnya gitu kan langsung aja ber Begitu gitu kan. terbukti diperiksa, udah sisakan 1 0, miligram, habis itu lainnya hancurkan. Oh iya, buat bukti di buat pengadilan bukti, ya. iya. Ambil Iya. berapa miligram buat bukti, sisanya hancurin semuanya. Iya, nggak usah Tanpa nanti basa-basi, tanpa satu nunggu. tahun dapat sekian ton. Ngapain tuh Oh disimpan? iya. Emang disimpan bisa tetap asli, jamin kan belum tentu. Iya, jadi Apalagi jadi biasanya tuh rilis tuh di belakang dipamerkan. Iya kan, barang biasanya bukti kan, satu terus ton dibakar. total gitu kan. Itu kan Nggak harus nunggu gitu ya sebenarnya. barang bukti gitu. berbahaya. Iya. Jangan iya. dilelang. Kalau dihancurkan seperti itu. Iya bener harus dihancurkan gitu. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, udah banyak komen Oh nih. iya, dari kita baca Oke, komentar. Waduh. Baca komentar dulu nih. Oke, zoners. Dari Ed Salsi Pandera, apakah polisi itu nggak belajar dari kesalahan, mau sampai berapa nyawa warga sipil yang hilang katanya. Terus dari hanya sipil, caps lock on, udah marah nih kayaknya nih. Udah marah tuh, Helm untuk melindungi kepala, bukan melukai kepala. Terus ini nih ada Prihatinan. ada komen yang kayaknya harus dikonfirmasi nih ke Mas Sugroseno. Selain ada hashtag warga jaga warga, di kita tuh sekarang ada warga jaga warga gitu. Apakah di kalangan kepolisian ada istilah polisi jaga polisi? Contoh kecil ada kasus penilangan nih, kalau anggota keluarga udah bebas aja gitu, polisi jaga Itu polisi. yang viral kemarin tuh, Iya. yang istrinya itu. Nah, ini harus di pertanyaan usil kan dari kakak kalau keluarga boleh Bardet gitu kan. Pardana. Ya. Jadi, Gimana? jadi gini, kalau penegakan hukum entah itu kejahatan atau pelanggaran ya, kejahatan ringan pelanggaran. Jadi sekarang KUHP atau KUHP yang baru kan ada restoratif justice, keadilan restoratif ya. Jadi ya kalau urusan misalnya gini, nggak ada SIM, kenapa harus ditilang sih? Oke. Ya kan? Kalau dia melanggar rambu-rambu, ya kan, kemudian ketangkap, ditanya nggak ada SIM ya, pelanggaran berat ditilang baru. Tapi kalau bagi saya rahasia di jalan raya untuk para pengemudi sepeda motor atau mobil itu nggak diperlukan, kan sudah ada CCTV. Iya betul. Oh iya. ini Langsung nggak denda. usah denda, Nggak langsung pakai. denda. Operasi apa namanya sekarang masih operasi zebra ya, ini menjelang Iya, Oh iya, Lebaran ya. Lebaran. Ketupat ya. itu operasi pengerahan kekuatan kepolisian untuk mengamankan orang yang mudik. Jangan ditilang-tilang udah, pokoknya lancar. Seperti itu. Jadi operasi itu tidak harus penegakan hukum. Pengamanan kegiatan masyarakat juga operasi. Ini mungkin harus dirubah seperti itu. Sehingga Iya. pendekatan polisi dikit-dikit dalam nilang, tugas dikit-dikit pelindung, nilang. pengayom dan pelayan untuk dilaksanakan dalam suatu bentuk operasi itu operasi untuk bisa menciptakan keamanan, kenyamanan, kelancaran lalu lintas dalam rangka orang tadi mudik tadi. Jadi nggak usah rahasia orang yang mudik cek SIM, nggak usah. Orang yang bawa sepeda motor rata-rata pasti punya SIM dan pasti sudah mahir lah di situ dia. Karena berani ngambil risiko buat mudik gitu kan. Iya. Berarti kan berarti dia udah pede dengan kemampuan bermotornya. Iya, Jadi nggak usah ditilang dulu gitu. Berarti kan. pendekatannya Jadi jangan gini. langsung nilang gitu ya. Rahasia-rahasia polisi lalu lintas di jalan raya menurut saya sudah tidak diperlukan lagi ke depan. Oke. Oke, raja-raja nggak perlu lagi ya. Nggak diperlukan. Jadi itu nanti kan mengurangi, ya mohon maaf, kan ada orang yang mengatakan pungli dan sebagainya, itu sudah bisa hilang. Oh, bisa menutup Eliminir. celah pungli ya Pak ya. Ya. Tapi kalau misalnya ada orang lapor sepeda motor hilang, itu rahasia di jalan raya mencari sepeda motor yang hilang. Jangan semua diperiksa suratnya, kan sepeda motor jelaskan nih Yamaha jadi sini. Yang dicari Yamaha saja, jangan nanti Sama nomornya. udah diperiksa Suzuki, diperiksa jangan. Nah ini mungkin yang dulu sudah pernah diterapkan zaman, ya saya selalu ingat waktu saya Letnan 2 Kapolda Metro Jaya Pak Anton Sujarwo. Itu kalau latihan buka tutup kota itu seperti itu. Ada informasi sepeda motor hilang, langsung kita tutup kota. Di situ rahasia ya sepeda motor itu yang hilang, atau mobil ya mobil saja yang kijang aja. Jangan semua mobil diperiksa, nanti bikin macet seperti itu. Nanti buang waktu. Iya. Tapi mungkin tadi konteks pertanyaannya ini ya, apa kalau misalnya ada keluarga anggota yang melanggar itu dilolosin, tapi giliran masyarakat ditilang seharian di sidang di tempat. Iya, Nah itu gimana tuh? Komunikasi aja. Komunikasi ya Pak. Senjata utama alutsistanya polisi itu adalah komunikasi. Oke. Kan silaturahmi. Gitu loh. Dulu ada joke zaman Pak Anton Kapolri ini. Saya kan dulu kan pasukan kuda kan selalu dipanggil Pak Anton. Nah, jadi
Kapolda Jawa Barat itu tidak bisa, ini guyon loh ya, bukan saya guyon, tidak bisa dipimpin orang Jawa Barat. Karena begitu ada pelanggaran lalu lintas, ketemu Kapolda, punten gitu udah jalan lagi. Itu guyonnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu bagus. Dulu kelihatannya kan, wah kok kayak dihina gitu, enggak. Enggak ya Pak. Jadi akhirnya polisi itu bisa kembali zaman seperti tahun 67. Namanya dulu polisi perintis. Iya. Itu polisi perintis, sepedanya perintis kan khusus dulu. Ditaruh di pasar, copet di pasar hilang. Copet yang hilang. Bukan sepedanya hilang. Copetnya yang hilang. Oh, karena buat Kabur dia. Iya, sepedanya saja. cukup parkir doang ya. Iya. Polisinya lagi ngopi nih. Terus sepedanya dipakai di pintu masuk pasar kan biasanya ada itu pagar tuh. Iya. Di situ terus digembok ya. Nah, mungkin petugasnya perintis tadi baru ngopi dulu. Oh, cuma ngopi doang. Copetnya udah bubar semua. Oh, benar buat nangkut. Ada perintis nih ya kan, walaupun sepeda ya kan. Ya dulu di Polda Metro gitu. Banyak copet laporan. Saya masih ingat di resersenya Pak Wagiwan. Oke. Jam 6 pagi seluruh perwira turun ke bis-bis kota. Oke. Ya kan? Operasi copet. Kita turun sama seminggu nggak ada copet. Loh, kok bocor nih? Kan polisinya preman semuanya. Iya. Terus ditelusuri. Ternyata ada oknum polisi. Masih Barada. Koordinator copet di Pulau Gadung. Oh, itu yang langsung Intel nangkap kan di situ kan. Ya, dia yang bocorkan. Copet jangan rahasia dia dulu, tahu, jangan karena dia dulu. polisi. Nah, itu seperti itu yang terjadi. Parah banget ya, jadi tapi kalau nggak ada koordinator yang copet. bocorkan ya pasti dapat seperti itu. Iya. Iya benar.